Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat Ulbi semuanya. Kali ini saya dengan Fikri Ahlak Fahriana akan menyampaikan sebuah sharing terkait dengan supply chain management. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hari ini dan masa depan. Supply chain management, now and the future. Baik, what is supply chain management? Supply chain management, a chain of network of company working together to create and distribute products or service to end customer. The chain of network extends from raw material suppliers or upstream to retailer or stores or downstream. Jadi itulah supply chain management. Jadi sebuah kesatuan rangkaian ya dari jaringan-jaringan perusahaan yang bekerja bersama untuk menciptakan produk dan mendistribusikan ya kepada siapa? Kepada tangan customer, end user. Makanya jaringan itu terdiri dari mulai suppliers untuk bahan baku yang disebut dengan upstream sampai ke store, ke retailers, ke store, bahkan kepada end customer disebut dengan downstream. Baik, menarik ya apa yang disampaikan oleh McKinsey tahun 2016. Supply chains 4.0. What is supply chains 4.0? Supply chains, the application of the Internet of Things, the use of advanced robotic, and the application of advanced analytic of big data. Ya, jadi supply chain itu adalah mengaplikasikan IoT, ya, menggunakan robot-robot yang advance, yang canggih, mengaplikasikan analisis big data yang advance in supply chain management. Place sensor in everything, menempatkan sensor di mana-mana, create networks everywhere, ya, menciptakan jaringan di mana-mana, automate anything, mengotomatisasikan banyak hal, banyak proses, and analyze everything to significantly, ya, to improve performance. Jadi menganalisis banyak hal untuk mengimprove ya performance layanan yang signifikan tentu saja and customer satisfaction. Ya, ujung-ujungnya adalah kepuasan customer. Nah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat UI semuanya, apa sih tujuan besar dari supply chains? Company in supply chain essentially. Jadi esensinya sebenarnya ya, perusahaan-perusahaan yang menerapkan supply chain itu adalah untuk memuaskan customer-nya. Dengan tiga jalan, ya, supply chain management bisa membuat tiga hal. The first is produce affordable products. Jadi bagaimana menciptakan produk yang murah, yang efisien, yang bisa dijual dengan murah. The second, delivering them on time. Jadi bagaimana mendelivery produk itu ke tangan customer secara tepat waktu. And the third, delivering high quality. Bagaimana menciptakan produk yang punya kualitas yang tinggi. Jadi satu adalah murah, efisien. Yang kedua, cepat, tepat waktu. Yang ketiga adalah kualitasnya baik, terjaga dengan baik. Nah, itulah tiga prinsip ya tujuan dari supply chains. Nah, bagaimana ya scope of supply chains? Bagaimana lingkup dari supply chains management itu? When referring to a new manufacturing company, the main activity that fall into supply chains management classification are. Jadi yang pertama adalah proses supply chain itu dari mulai product development. What is the product development? New products, modification design activity, ya bagaimana perusahaan menciptakan produk baru dalam rangka menjawab demand kebutuhan customer atau produk yang sudah ada itu dimodifikasi ya contoh misalnya ya eh, satu air mineral itu dulu hanya kemasannya mungkin hanya ada 600 ml pakai botol yang besar
kemudian ada botol cup yang 220 ml. Tapi kebutuhannya, misalkan ketika Lebaran hari raya, orang kan butuh minum ya, butuh minum, tapi orang itu juga tidak banyak minum, paling datang ke satu rumah, salaman selesai, ya kan? Nah, akhirnya orang butuh tuh air mineral dalam kemasan. Kemasan apa? Kemasan yang apa? Yang cup. Tapi orang berpikir, kalau yang datang ini adalah tetangga saya, kalau yang datang ini adalah orang yang terhormat, ya, kadang-kadang kita tidak bisa memberikan air mineral dalam bentuk cup, sehingga sudah bentuk botol. Cuman masalahnya kalau untuk botol ada yang cuma 150 ml. Kebanyakan, akhirnya sisa. Orang juga malas bawa-bawanya. Kalau tidak habis. Akhirnya diciptakanlah desain produk, ya air mineral dengan kemasan botol tapi kecil. Nah, sekarang makanannya ada. Itu menjawab sebenarnya kebutuhan. Banyak hal. Kita punya kursi misalkan di tempat kuliah. Ada dimodifikasi sesuai dengan apa? Sesuai kenyamanannya, kebutuhannya, ya bagaimana proses perkuliahan hari ini. Ya, jadi produk development itu tidak hanya produk baru, tapi juga produk yang existing kemudian dimodifikasi, ya, modification design activity. Jadi aktivitas memodifikasi desain, ya, supaya apa? Supaya bisa menjawab kebutuhannya. Nah, itu adalah tahapan yang pertama dalam supply chain management. Kemudian yang kedua adalah procurement, ya. Bagaimana mengakuisisi, ya, bagaimana mendapatkan raw material, mendapatkan bahan baku untuk memproduksinya. Di sana ada aktivitas pemilihan supply chain, pemilihan supplier, ya, kemudian proses distribusi dari suppliers ke manufacturing, ya, di situ ada yang macam-macam. Nah, kemudian masuk ke dalam inventory gudang, raw material. Disitulah proses planning and control, production and inventory planning activities. Jadi PPIC gitu ya, production and inventory planning activities. Bagaimana merencanakan yang baik, ya. Pertama tentu memforecast demand, kemudian merencanakan produksi. Setelah itu merencanakan raw material dari mana, berapa jumlahnya, ya. Maka kita bisa bicara masalah PRM, gitu ya, planning of production management. Nah, jadi inilah planning and control. Di situ ada inventory management, ada manajemen pengendalian dan sebagainya. Setelah itu apa? Setelah itu tentu production, manufacturing, ya, memproduksi. Di situ ada proses produksi. Yang terakhir adalah proses distribution, mendistribusikan. Yang distribusikan apa? Bisa barang jadi, bisa barang setengah jadi. Bahkan di situ juga ada warehouse management. Apa yang di warehouse kan? Barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, sampai ke tangan customer. Jadi inilah proses supply chain management, teman-teman semuanya, ya. Jadi product development, ya. Kemudian setelah menciptakan produk, direncanakanlah bahan bakunya seperti apa, desainnya seperti apa. Lalu ada procurement, pemilihan suppliers. Ya, supplier dipilih, kemudian bahan baku dipilih. Di situ ada distribusi. Dari mana? Dari supplier ke manufacturing. Atau sebelum manufacturing, di situ ada inventory. Maka di situ ada fungsi planning and control. Memforecast demand, produksi, kemudian merencanakan jumlah material, raw material yang dibeli, kapan dibelinya, berapa banyak dibelinya, safety stock, on hand, dan sebagainya. Ya, di situ juga ada proses distribusi dari supplier ke manufacturing, ke inventory, dibutuhkan warehouse management untuk raw material, dan sebagainya. Lalu kemudian production, di sinilah manufacturing. Di situ proses desain manufacturing, flow proses industri, dan sebagainya. Dan terakhir apa? Terakhir ada distribution. Untuk distribusikan barang jadi, barang setengah jadi, ya, bisa langsung ke tangan customer, bisa ke retailer atau distributor, bisa ke store atau toko, dan macam-macam. Termasuk juga akan bisa jadi ada mekanisme apa? Network warehouse di beberapa tempat untuk kemudian bisa efisien dalam rangka mendistribusikan. Jadi inilah proses supply chain management. Nah, kalau begitu di mana fungsi logistik manajemennya? Logistik manajemen tentu transportation. Ya, dari product development, dari procurement supplier ke manufacturing atau inventory. Kemudian ada transport dari production, manufacturing ke distributor, distributor ke tangan customer, itulah transportation management. Apalagi logistik warehouse management. Pada saat proses warehouse raw material, kemudian mewarehousekan produk jadi sebelum ke tangan customer, mewarehousekan produk setengah jadi sebelum kemudian finishing dan sebagainya. Karena ada production yang kemudian
menunggu pesanan baru jadi barangnya. Ada juga yang jadi dulu barangnya baru kita jual. Nah, disitulah ada proses logistik manajemen. Jadi logistik akan mendukung berbagai proses dalam supply chain management. Nah, in supply chain management gitu ya, kita mengenal yang namanya dua tahap sebenarnya. Ya, tiga tahap lah. Yang pertama adalah upstream. Upstream itu apa sih sebenarnya? Upstream itu adalah proses di awal, hulunya. Dari mana? Dari suppliers ya. Setelah product development, di situ dari suppliers, kemudian pemilihan supplier, kemudian proses pemesanan, sampai kemudian distribusi dari supplier ke manufacturing. Sebelum manufacturing ada apa? Ada inventory management. Lalu ada internal stream. Ya, ada proses internal, manufacturing dan sebagainya. Itu internal streams. Nah, terakhir adalah ada downstream, bagaimana proses hilirnya. Bagaimana distribusi ke tangan retailer, atau langsung ke shopper, atau retailer ke tangan user, dan sebagainya. Atau stores. Itulah upstream, internal, dan downstream. Itulah supply chain management. Nah, dalam supply chain management itu ada tiga aliran. Ya, ada tiga aliran teman-teman semuanya. Physical flow, kemudian financial flow atau cost flow, dan ada namanya information flow. Jadi ada aliran fisik, aliran pembayaran, dan aliran informasi. Apa saja aliran fisik itu? Ya tentu material, ya tadi raw material dari supplier, produk yang sudah jadi, produk yang belum jadi, itulah aliran fisik, barang-barang, gitu ya. Yang kedua adalah financial flow, aliran keuangan. Di situ ada apa? Misalkan dari supplier ada penagihan kepada manufacturing atas pembelian bahan baku. Ya, sebaliknya dari manufacturing menyetorkan ya penjualan. Lalu kemudian ada juga pricing information, berapa harganya. Gitu ya. Kemudian sampai di akhir end user ada proses transfer uang. Ya, ada invoicing ketika end user, ketika distributor mengambil barang atau mendapatkan barang, lalu kita berikan invoice dari manufacturing. Lalu kemudian ada aliran uang dari end user atau retailer ke tangan manufacturing. Begitu. Dan ada information flow, aliran informasi. Apa saja yang dialirkan informasi itu? Pertama adalah demand forecasting. Berapa banyak demand-nya? Gitu ya. Kemudian berapa kapasitas produksinya? Ya, kemudian kapan dimintanya? Kapan delivery schedule-nya? Berapa banyak orderannya? Nah, data sales-nya bagaimana? Itu adalah aliran information. Jadi, supply chain management terdiri dari tiga yang ngalir. Yang pertama adalah physical flow, yang kedua adalah financial flow, dan yang ketiga adalah information flow, teman-teman semuanya. Nah, sekarang dari proses-proses tadi, tentu ada teknologi. Baik yang sudah terjadi, baik yang akan datang. Menarik. Kenapa? Sekali lagi, tujuan dari supply chain management itu bagaimana mendapatkan harga yang murah dan efisien. Sehingga proses-proses itu harus efisien. Ya, kalau kemudian si manufacturing menggunakan 3PL logistik, maka 3PL logistik juga harus memberikan proses yang efisien, harga yang efisien. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah bagaimana menciptakan delivery on time. Ya, delivery on time. Jadi on time delivery. Sehingga setiap proses dari mulai product development, inventory management, kemudian manufacturing, sampai distribusi itu semuanya on time. Bahan bakunya harus tepat waktu dan sebagainya. Lead time-nya harus benar-benar strength dan sebagainya. Baik. Nah, sahabat-sahabat Ulbi semuanya. Gitu ya. Nah, itu adalah uh, yang disebut dengan supply chain. Nah, sekarang bagaimana teknologi-teknologinya? Gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana digitalization in product development. Nah, kita lihat ya. Product development itu kan prosesnya seperti ini. Ada 7. The 7 cycle product development. Ya, the first is idea generation and concept development. Bagaimana sebuah manufacturing mengenerate ide. Idenya seperti apa? Ya, kemudian market research. Dia lakukan market research. Ya, setelah ada ide, kemudian dia coba kira-kira market butuhnya seperti apa. Kira-kira butuhnya berapa banyak marketnya. Seberapa. Lalu kemudian bisnis plan. Ya, kalau barangnya sudah kita bikin bisnis plan. Apakah barang ini secara bisnis available tidak? Secara bisnis kemudian layak atau tidak? Kalau sudah, bikin prototype. Habis prototype, lalu crowdfunding, cari funding gitu ya, cari permodalan. Bisa mandiri, bisa dari manapun, dari misalkan dari syirkah atau kerjasama. Lalu kemudian baru design and production secara banyak. Lalu baru adalah marketing and distribution strategic. Inilah proses product development. Nah, hari ini teman-teman semuanya, product development itu juga didukung dengan teknologi.
Ya, didukung dengan teknologi teman-teman semuanya. Seperti ini, gitu ya. Bagaimana dulu kalau kita membuat sebuah desain sebuah produk, kemudian market research, ada perbaharuan, itu harus jadi prototype. Jadi prototype boros sekali, akhirnya ganti bahan segala macam. Sekarang sudah ada teknologinya, dari mulai 3G, 4G dan sebagainya, gitu. 3 dimension. Ya, maaf. Jadi dengan sangat mudah kemudian kita mendesain sebuah produk, terutama produk barang ya, berbentuk barang. Lalu kemudian tidak perlu otak-atik dan sebagainya, hanya hemat waktu dan ini mendukung product development. Jadi digitalization play a role in market research, data analysis, and then design in 3D design. Nah, itulah disebut dengan bagaimana aplikasi digitalisasi dalam proses product development teman-teman semuanya. Ya, yang kedua adalah digitalization in procurement. Jadi dalam procurement juga didukung dengan teknologi digital. Ya, apa saja? Nah, kita tahu dalam procurement itu prosesnya kan seperti ini ya. Bagaimana kita mencari suppliers, ya, kemudian suppliernya siapa saja, ya, kemudian kita melakukan namanya procurement activity, material classification, kemudian establish certification, supplier selection, menseleksi supplier, bernegosiasi, lalu kemudian order forecasting and execution. Termasuk juga setelah punya supplier, berlama-lama kita juga lakukan supplier performance management dan termasuk bagaimana supplier development sama-sama berkembang dengan suppliers. Nah, proses-proses ini ternyata memang didukung juga. Ya, seperti apa nih? Ini adalah namanya e-procurement. Jadi beberapa perusahaan gitu ya seperti BUMN itu sudah menggunakan e-procurement, e-proc. Jadi tidak lagi manual yang kemudian riskan dengan tidak efisien. Kenapa? Banyak, maaf ya, banyak riswahnya, banyak rasuahnya. Ya, sekarang nggak bisa lagi karena semua transparan. Semua orang bisa bersaing dengan sehat dalam rangka e-procurement. Sehingga manufacturing bisa mendapatkan ya supplier yang terbaik, barang yang terbaik, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi ya berbasis web ya kemudian aplikasi untuk e-procurement. Nah, termasuk juga dalam rangka proses seleksi supplier, teman-teman. Nah, kita tahu ya, dalam menseleksi supplier paling tidak ada ya 23 parameters. Supplier selection criteria ini based on order important. Ini according to Dixon. Jadi saudara Dixon ini memberikan sebuah panduan bagi kita bahwa ada 23 ya, ada 23 faktor dalam ya dalam memilih supplier. Dari mulai quality, delivery, performance history, warranty and claim, policy and the end reciprocal arrangement, pengaturan hubungan timbal balik. Nah, ini semua tentu kalau manual sekali ini susah, sehingga perlu ada sistem, ada sebuah aplikasi, ada sebuah digitalisasi dalam melakukan pemilihan-pemilihan supplier sehingga mendapatkan supplier yang sangat optimal buat perusahaan kita. Gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ada Bimantara. Bimantara ini sebuah aplikasi gitu ya yang disediakan oleh Bimantara untuk tadi gitu ya, untuk aplikasi dalam hal pemilihan supplier. Ini contohnya. Dalam rangka kita membuat sebuah supplier gitu ya. Nah, ternyata ada misalkan ada 6 parameter. Dia buat kecepatan pengiriman, tingkat diskon, pelayanan, garansi, keaslian barang, tema pembayaran gitu ya. Dibuat kriteria-kriterianya, dibuat bobot-bobotnya menggunakan analytical hierarchy process. Nah, inilah. Jadi analytical data for choice supplier. Bagaimana memilih supplier dengan analytical data gitu ya. Digitalisasi teman-teman semuanya. Nah, setelah yang namanya product development, kemudian juga procurement, yang ketiga teman-teman semua, bagaimana digitalisasi dalam planning and counter forecasting. Kita tahu gitu ya, dalam rangka memforecasting sebuah demand, itu ada beberapa metode. Ya, seperti model time series, ada night approach, ada moving average, ada exponential smoothing, lebih smooth gitu ya eksponensialnya. Ada juga metode model asosiatif seperti trend projection, linear regression analysis dan sebagainya. Inilah forecasting kuantitatif method. Nah, bagaimana teknologi itu mendukung ini gitu ya. Teknologi mendukung proses yang namanya forecasting management. Nah, ternyata sudah banyak. Ini contohnya ya. Seperti time series forecasting dari Jupyter ya, bagaimana Jupyter ini aplikasi yang membantu para manufacturing untuk melakukan PPIC, planning, production, and forecasting. Gitu ya. Jadi digitalization play a role in use of software or application in complex data analysis for forecasting. Gitu teman-teman semuanya. Nah, ini juga sama ya, bagaimana time series forecasting with PTorch gitu ya. PTorch ya, PTorch juga menerbitkan sebuah aplikasi untuk forecasting dengan metode time series. Ada juga seperti Anaplan gitu ya untuk monthly sales forecasting,
kemudian untuk disebut dengan Workday Adaptive Planning gitu ya. Kemudian IBM juga menerbitkan IBM Planning Analytics, kemudian Zoho juga banyak ya. Kemudian Insight Square Sales Analytics ya, kemudian juga Sales Cloud by Salesforce. Jadi Salesforce juga banyak kemudian menjadikan aplikasi untuk forecasting management of sales demand. Nah, itu teman-teman semuanya ya dalam hal apa? Dalam hal kaitan dengan digitalisasi teknologi dalam dalam forecasting management. Selanjutnya apa teman-teman? Setelah milih suppliers, bahan bakunya ada, kemudian melakukan forecasting, kemudian dibeli bahan bakunya, lalu kemudian ada inventory management. Bagaimana bahan baku itu disimpan dalam inventory sebelum digunakan. Di sini ada inventory management, ada pengendalian persediaan. Rumit memang, kompleks memang. Bagaimana safety stoknya, bagaimana optimal pemesanannya dan sebagainya. Nah, ini semua teman-teman semuanya ternyata memang kita juga didukung ya dalam inventory management itu dengan aplikasi. Ini contoh aplikasinya ya. Bagaimana stock planning, balancing supply demand, in and on stock demand. Nah, kita lihat ya bagaimana aplikasi untuk supply chain management. The flow of goods, data, information, and finance will determine your level of success. Introducing CISPRO ERP for supply chain management, the secure and efficient solution that gives you the control you need and the experience you want along every step of your supply chain journey. CISPRO Preferred Supplier optimizes the management of sourcing strategies. Inventory optimization increases forecast demand accuracy and also ensures stock holding is accurate. Once your ideal suppliers are in place, the challenge is maintaining the correct stock holding and balancing supply with demand. Here, CISPRO Inventory Management, Inventory Optimization, and Bill of Materials facilitate the inbound process, while CISPRO Material Requirements Planning creates realistic production, purchasing, and supply transfer schedules. With the supply chain of tomorrow, every step of the journey will be attuned to the needs of the customer. Our fit-for-purpose supply chain management solution ensures organizational and internal operational control, connectivity, and visibility with enhanced information and intelligence to enable faster and more informed decision-making, giving you the control you need and the experience you want along every step of your supply chain journey. Oke, itu CISPRO contohnya ya. Baik, selanjutnya setelah product development, kemudian procurement, kemudian forecast and planning, kemudian inventory management. Nah, bagaimana teknologi dalam manufacturing? Ya, manufacturing juga mendukung yang disebut dengan supply chain management supaya efisien, kemudian kualitasnya bagus, on time delivery. Kita lihat ya. Bagaimana aplikasi robot ya dan cobot gitu. Industrial and collaborative robots are taking over manufacturing at an unprecedented rate. The International Federation of Robotics has predicted that nearly 2 million new robots will be installed in industrial settings by the end of 2022. With more industrial robots than ever available for the plant floor and the introduction of new collaborative robots, it can be challenging to decide which one is the right fit for your specific application. So, how do you choose what's right for you? Hi everyone, my name is Ashley Elsasser. Today I will be exploring the differences between traditional industrial robots and collaborative robots. We'll look at installation requirements for each type of robot, common applications, and implementation options, all with the goal of helping you decide the best automation path for your operation. So, how do you choose what's right for you?
Traditional industrial robots have been the factory automation standard for decades, where they excel in menial, dangerous, or otherwise difficult tasks for human workers. You may know them as being used for applications like assembly, packaging, palletizing, painting, and welding. Heavy-duty applications like automotive manufacturing are possible with industrial robots, where payload requirements can be in the thousands of pounds. Industrial robot installations involve extensive space requirements, safety fencing, and a high degree of programming expertise. This generally means a greater investment by your company and a potentially longer return on investment. Without a strong internal engineering team on site, your company is best served by partnering with a third-party integrator or machine builder to make your project successful, which, by the way, Neff can help refer one to you. Ya, tadi adalah robot, nah sekarang collaborate robot. Jadi kolaborasi antara Collaborative robot robots, dengan or manusia. cobots, Mana came yang on the lebih scene about efisien 10 gitu ya? years ago and have quickly grown in Nah, mana yang popularity lebih and efisien? market Kajiannya share. seperti itu. Collaborative robots are specifically Ini designed for direct collaboration interaction with a human robot. in a defined Robot. workspace. Cobots are increasingly taking over low-skilled tasks in manufacturing facilities like machine tending, pick and place, finishing, quality inspection, and end-of-line palletizing. These are where payloads are relatively light. In addition to a cobot suite of safety features, they're designed to place automation control back into the hands of operators and technicians. Cobots are relatively easy to program, requiring very little training and zero coding. Because they require no guarding, cobot cells can take up very little floor space and are even able to be redeployed easily throughout your facility floor. So, which one should you choose for your operation? Lucky for you, you don't have to make that decision alone. Neff represents both Kawasaki Industrial Robots and Universal Robots, cobots. Both are top-tier companies with best-in-class products. And the team of robot specialists and application engineers at Neff would be happy to explore your operation and consult on the best robot automation solution for you, now and in the future. If you have any questions or would like to learn more about robotics, Oke, ya. industrial and Itu collaborative ya, bagaimana manufacturing juga sudah menggunakan banyak teknologi sehingga bisa melakukan proses percepatan sehingga akhirnya produk jadi dengan cepat, lead time-nya bagus dan delivery time-nya bagus. Yang kedua efisien, ya tidak banyak cost. Yang ketiga tentu semua produksinya presisi dan kualitasnya bagus. Kemudian, sebelum kita bicara distribution, tentu ada proses yang disebut dengan warehouse management. Produk setengah jadi, produk jadi, sebelum distribusikan langsung pada customer, biasanya logistik melakukan proses warehouse shipping. Karena untuk menjangkau daerah-daerah yang kemudian terlalu kecil, terlalu jauh, kita butuh warehouse. Ya, lalu kemudian supaya ketika ada pesanan-pesanan yang sifatnya daily, pesanan-pesanan yang sifatnya satu gitu ya, tentu tidak mungkin ketika ada pesanan langsung dikirim dari tempat yang jauh. Dari Jakarta dikirim langsung ke Medan, tidak mungkin. Terlalu boros, sehingga perlu namanya warehouse di mana-mana. Maka digitalisasi teknologi warehouse management juga kemudian akhirnya dilakukan dalam proses supply chain management. Kita lihat ya bagaimana ini contoh ya dalam proses warehousing, dalam proses sortir, ya, dalam proses sortir barang, kemudian juga dalam proses packing. Nah ini contoh UPS ya, dalam warehouse-nya UPS sebagai kurir ekspres internasional, mereka juga sudah banyak menggunakan banyak teknologinya. Ya, bagaimana machine learning, ya, kemudian juga AI sekarang gitu ya berkembang. Kalau machine learning ya, bagaimana membaca barcode, misalkan barang, ya, yang paket mana yang dokumen, mana yang tujuan negara A, tujuan negara B, tujuan negara C dan sebagainya. Jadi machine learning gitu ya, robot-robot, sensor sudah diterapkan dalam proses apa? Dalam proses automated sorting center. Ini warehouse dalam kurir ekspres. Ya semuanya menggunakan teknologi robot, teknologi sensor dan sebagainya. Untuk apa sekali lagi? Untuk menciptakan efisiensi cost warehouse. Tidak banyak orang kita lihat di situ ya, tidak banyak orang bahkan perempuan yang kerja. Yang kedua adalah barang-barang juga aman. Kenapa? Semua menggunakan mesin, tidak dilempar dan sebagainya. Yang ketiga apa? Delivery on time. Kenapa? Sangat presisi. Tidak seperti manusia ketika nyortir banyak misrut gitu ya, banyak salah antar. Tapi kalau robot, kalau mesin itu insya Allah tentu proses presisinya baik. Sehingga apa? SLA-nya betul-betul patuh. SLA-nya betul-betul strength teman-teman semuanya. Ya, inilah yang disebut dengan warehouse management menggunakan untuk teknologi zaman sekarang. Kita lihat juga teman-teman semuanya, ya dalam proses warehouse management tentu disebut dengan ada picking.
Picking itu apa sih? Picking itu adalah ketika ada request order, misalkan part number nomor sekian, maka dalam warehouse petugas akan mencari barang itu di mana, gitu ya. Di barang itu ada di mana. Jadi makanan dalam proses location, nah ini robot-robot sedang melakukan location ya. Setelah location yang benar, kemudian letakkan tempat yang benar di rak sekian, number part sekian, lalu ada proses order picking. Nah, bagaimana robot-robot bisa mendeteksi? Kalau dulu kan kita bisa scan, kemudian pakai mesin pencari tempatnya di mana, lihat basis datanya di mana, barang itu di mana sih? Lalu manual kita ambil. Tapi ketika sudah menggunakan teknologi AI, teknologi machine learning, robot maksudnya, maka proses picking itu bisa otomatis oleh robot-robot kita, sehingga bisa lebih efisien, lebih cepat, dan barang juga kemudian terjaga, teman-teman semuanya, gitu ya, barang juga terjaga. Nah, itu adalah robot picking. Ini contoh di Amazon ya teman-teman semuanya. Bagaimana data analisis, teknologi, and picking automation, picking item from inventory. Nah, contoh juga misalkan hari ini kan kita zamannya fulfillment ya. Bagaimana fulfillment? Ever wonder how Amazon gets your packages to you so quickly? It's done with a symphony of machine learning, automation, and our amazing associates. Join us as we see that in action in an Amazon fulfillment center. Welcome to an Amazon Robotics Sortable Fulfillment Center. This FC is one of more than 50 worldwide, where robots work alongside our amazing employees. Let's go inside. At Amazon, we're customer obsessed. We're also obsessed with the safety of our employees. In April of 2020, Amazon began enhancing its temperature screening process by implementing thermal camera systems throughout multiple business lines in North America. Now that our temperature is not detected as high, we're free to continue the tour. Today, we're going to follow the path of products from where they're received, stowed, then picked, packed, and put on a truck for distribution. The inbound process starts with forecasting and ordering before anything arrives to the FC. Powered by AWS, Amazon's forecasting engine is used for over 400 million products daily. Disorti dan segala macam dan dimonitoring. Inilah fulfillment management. As you'll see, we put a lot of energy into our logistics. It's a symphony of people, AWS, software, and other high-tech components. The result is a coordination between our great employees and the finely honed computer systems we've evolved for more than 20 years. Nah, teman-teman semuanya, terakhir tentu saja, bagaimana transportation management? Bagaimana proses deliver, bagaimana proses transportasi dari warehouse atau dari manufacturing ke tangan customer, ke tangan distributor, ke tangan retailer, ke tangan store, bahkan tangan customer. Itulah disebut transformation management. Nah, teman-teman semuanya, dalam proses transformation management juga tentu sudah banyak dilakukan teknologi. Contohnya ini ya, bagaimana Make Easy itu menjadi solusi operasional logistik dan supply chain. Mengontrol transportation management. Kita dengar. Permasalahan yang umum terjadi dalam sistem manual adalah penggunaan kertas yang tidak praktis dan miskomunikasi yang rawan terjadi, menjadikan proses kerja tidak efisien dan banyak error di dalamnya. Dengan sistem manual, rute dan status pengiriman juga tidak dapat dipantau dengan cepat dan tepat. Kerugian-kerugian pun tidak dapat dihindarkan akibat banyaknya kekurangan pada sistem manual yang belum terdigitalisasi dan tidak adanya kontrol. Pengeluaran tidak terduga jadi makanan sehari-hari. Kepuasan pelanggan pun akhirnya jadi taruhan. Tanpa digitalisasi, operasional logistik sangat tidak terkontrol. Dengan Transportation Management System atau TMS dari Make Easy, permasalahan-permasalahan tadi dapat dihindarkan. TMS memiliki 4 modul utama yaitu Order Management, Fleet and Driver Management, Logistic Monitoring, Customer Management. Satu lagi fitur TMS yang sangat bermanfaat untuk operasional perusahaan adalah Route Optimization yang dapat melakukan pengaturan rute pengiriman yang paling efisien dengan memperhitungkan berbagai faktor dengan cerdas. Dengan sistem TMS yang terintegrasi secara digital,
ekosistem logistik dan supply chain dapat berlangsung secara sistematis dan efisien. Ayo wujudkan sistem transportasi berbasis digital bersama Make Easy. Oke, gitu ya. Itu adalah salah satunya Make Easy menciptakan, meng-create bagaimana transportation management system. Termasuk bagaimana mengoptimasi rute. Nah, inilah proses-proses supply chain management yang harus dioptimasikan. Sekali lagi apa fungsinya? Supaya bisa punya hemat efisien, cost biaya, sehingga akhirnya cost yang dibayar oleh customer juga murah. Yang kedua, menjaga quality produk. Ya, di perjalanan itu kan resiko ya, rusak dan sebagainya. Yang ketiga adalah on time delivery. Apalagi contohnya dalam transportation management system. Ini DHL ya. Jadi bagian research and development yang DHL itu sudah menciptakan banyak riset gitu ya. Seperti apa? Active packaging for fresh and cold chain. Jadi mereka punya yang namanya active packaging. Jadi dikontrol packagingnya selama perjalanan gitu ya. Kemudian modified atmosphere packaging. Bagaimana melakukan teknologi modified atmosphere gitu ya. Bagaimana dia membuat sebuah suhu ruang dalam transportasinya. Kalau sekarang kan susah gitu ya, dalam mobil box panas gitu ya. Kalau hujan juga dingin, kalau panas ya kepanasan. Sehingga atmosfer dalam mobil itu nggak bisa diatur. Makanya DHL menciptakan sebuah modified atmosphere package. Tidak hanya ruangannya di box itu yang kemudian jadi diatur atmosfernya, tapi juga packagingnya pun diatur ya. Modified atmosphere packaging. Sehingga ketika ada proses loading unloading tengah perjalanan, tentu tidak terganggu juga atmosfer yang mempengaruhi bagian daripada barangnya. Kalau barangnya itu adalah perishable goods kan butuh sekali atmosfer yang betul-betul terjaga teman-teman semuanya. Ya apalagi contohnya gitu ya. Nah ini automated yard operation. Jadi robot-robot delivery pintar gitu ya, mobil-mobil robot delivery pintar ya termasuk new last mile model dan sebagainya. Nah kita lihat ya ini terakhir. Ya, ini hidup yang serba di beberapa praktis dan negara cepat sudah diciptakan ya bagaimana mendorong robot improvisasi di delivery. bidang jasa pengiriman. Jika dahulu faktor manusia menjadi penting saat proses pengiriman, hal tersebut perlahan bergeser. Simak ulasannya berikut ini. Definisi kurir pengiriman tampaknya akan berubah di masa yang akan datang. Jika sebelumnya peran manusia menjadi penting, profesi ini akan perlahan digantikan oleh kehadiran robot-robot pintar. Seperti kehadiran robot otonom bernama RoboVan. Robot kurir ini diprakarsai dari Swiss Post yang bekerja sama dengan perusahaan Starship Technologies. RoboVan dapat bergerak hingga sejauh 5 km dari titik keberangkatannya. Agar aman melintas kerumunan pengguna jalan, robot mobil ini telah dilengkapi GPS serta sejumlah kamera dan sensor. Hal ini memogram RoboVan menghindari benturan terhadap para pengguna jalan yang lain. Sedang lokasi tujuan telah ditandai GPS. Dan untuk menjaga barang bawaan tetap aman, penerima paket harus memasukkan kode unik agar dapat membuka ruang bagasi RoboVan. Meski diklaim aman, robot berpenggerak roda 6 ini hanya mengantarkan barang tiruan selama masa uji cobanya. Selain RoboVan, ada juga robot pintar bernama Happy. Happy adalah robot hasil kerjasama rumah makan cepat saji, Jack in the Box, bersama perusahaan teknologi DoorDash dan Marble. Agar dapat membawa makanan secara selamat sampai tujuan, robot karya Marble ini dilengkapi ruang bagasi besar. Happy juga dilengkapi sejumlah fitur dan sensor agar terhindar dari kecelakaan dalam perjalanannya menuju lokasi pengiriman. Sama halnya dengan RoboVan, pelanggan harus memasukkan kode unik pada tubuh Happy agar dapat mengakses makanan lezat yang ada di ruang kargonya. Perusahaan DoorDash berperan dalam pembuatan software untuk penggunaan jasa Happy. Jika lokasi pengiriman memenuhi kriteria dan algoritma pintar dari sang robot, pesanan para pelanggan akan dikirim melalui robot Happy. Jika tidak, tenaga manusia akan menggantikan Happy yang kemampuannya masih sangat terbatas. Saat ini Happy masih secara terbatas uji coba di kota San Francisco, Amerika. Satu lagi yang tidak jauh berbeda dari RoboVan dan Happy adalah kalau tadi robot darat gitu ya, sekarang pakai dalam jasa drone. pengiriman perusahaan makanan Domino's Pizza. Jika sebelumnya mengenalkan inovasi pengantar pizza menggunakan drone, kali ini Domino memperluas jangkauan inovasi pesan antarnya melalui sebuah mobil tanpa pengemudi. Alasannya sederhana, mobil ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan tentunya mampu mengantarkan lebih banyak pizza ke para pelanggan. Bekerja sama dengan produsen otomotif Amerika, Ford, Domino's Pizza secara acak melayani beberapa pelanggan beruntung di Michigan dalam masa uji cobanya itu. Meski bergerak secara otonom, akan ada 2 orang dari pihak Ford yang ikut dalam perjalanan sang mobil pintar.
Tugas mereka untuk meneliti tingkat keberhasilan pengantaran, mencegah kemungkinan kecelakaan, serta merekam reaksi unik dari tiap pelanggan yang menerima paket dari mobil otonom ini. Dan seakan menjadi hal yang wajib, pelanggan juga harus memasukkan kode unik yang dikirim melalui aplikasi pemesanan agar dapat membuka ruang penyimpanan pizza pada bagian belakang mobil. Tanpa adanya kode rahasia ini, pelanggan harus rela menahan rasa laparnya karena pizza terbaik Domino's tidak akan bisa diakses melalui cara yang lain. Inovasi cara berkirim berbagai jenis barang melalui media teknologi otonom ini tampaknya akan menjadi angin segar yang dalam waktu dekat akan hadir secara nyata bagi seluruh pelanggan di seluruh dunia. Nah, menarik kan? Nah, ini lebih menarik lagi nih ya. Kita lihat ya. Bagaimana menciptakan sebuah robot drone bisa mengangkut barang besar di Indonesia. Ya, zaman COVID itu kan orang malas ya turun ke bawah, sehingga bisa naik ke atas, ke lantai 2, lantai 3, ya, kemudian diterima barangnya. Dan jangan lupa sekarang zamannya COD ya. Pemesan itu, penerima itu tidak hanya transfer duluan, dia juga ingin cash on delivery. Sehingga robot ini dilengkapi dengan sistem pembayaran fintech-nya. Nah, luar biasa. Jadi itu ya, bahkan beberapa riset juga sedang dikembangkan oleh DHL sekali lagi dalam riset and development-nya. Seperti apa? Ini perishable good quality control. Ya, termasuk no label. Jadi kalau hari ini dari mulai manufacturing, kemudian warehousing, kemudian distribution sampai ke tangan customer, setiap barang perlu label untuk kemudian menjadi primary key dalam proses-proses end-to-end. Dan dikatakan oleh DHL itu nggak efisien. Kenapa kita perlu cetak label gitu ya? Bahkan DHL the future-nya dia sudah memikirkan bagaimana no label bisa membaca proses pergerakan barang. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat supply chain management semuanya, ya, sharing dari saya ini mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan silahkan sebarkan ini sebanyak-banyak kepada semuanya. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu jariah buat teman-teman semuanya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.